pernah nggak baca soal ini? Ini salah satu bentuk soal yang keluar ya. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari 0 sampai 4 dari kiri ke kanan dengan angka pertama bukan 0 dan angka terakhir adalah 1 atau 3. Adalah berapa susunan? Jadi kalau ada seperti ini, kita bisa buat gambar aja. Misalnya ada susunan 5 angka berbeda. Ada susunan 5 angka berbeda ya. Berbeda, oke, berbeda. 0, 1, 2, 3, dan 4. Dari kiri ke kanan. Berarti 5 angka ya. Artinya boleh pakai 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kotak ya. Dari kiri ke kanan dengan angka pertama bukan 0. Ingat, angka pertamanya nggak boleh 0. Dan angka terakhir antara 1 atau 3. Berapa susunan berarti yang terbentuk gitu kan. Em, Berarti kita harus lihat dulu syaratnya adik-adik. Syaratnya apa? Angka terakhir antara 1 atau 3. Berarti ini 1 atau 3. Ada berapa sih di sini angkanya yang tersedia? Ada 2. Misalnya, udah nih, apalagi syarat yang selanjutnya? Angka pertama bukan 0, berarti kita jump ke yang kotak pertama. Oke, kotak pertama itu tersedia apa sih? 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya, kita udah pakai 1. Oke, kita udah pakai ke 1, berarti diconteng aja. Tinggal apa lagi yang tersedia dari sini? 0 boleh nggak? Nggak boleh ya, karena dia bilang angka pertama nggak boleh 0, bukan 0. Berarti yang tersedia apa aja? 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Ya, banyak ya yang jawab ya. Oke, seperti itu ya. 2, 3, 4. Misalnya, yang udah dipakai lagi, berarti ada tersedia 3 ya sekarang. Sekarang kita pakai 2 deh. Di kolom pertama kita pakai 2, contengin. Terus, apalagi yang tersedia di sini? Yang belum dipakai. Ingat, dia berbeda. Oke, berarti kalau kata berbeda nggak boleh berulang ya. Artinya, tidak boleh berulang. Tapi kalau nggak ada kata-kata itu, berarti boleh berulang. Di sini jadinya apalagi yang tersedia? Oh, 0 bisa masuk ya. 0, 1 udah kepake. Berarti 3, 4. Ada berapa yang tersedia? Oh, yang tersedia 3. Kita misalkan pakainya 0 sekarang di kolom kedua. Berarti di sini sisa apa? 3 dan 4. Misalnya kepake 3. Berarti yang tersisa hanya 4. Ya enggak? Berarti sisa apa sih angka yang tersedia di sini? Hanya satu angka. Udah deh, berarti tinggal kalian kalikan. 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Artinya 3 kali 3 9, 2 kali 2 4 ya. 9 kali 4 36. Berarti ada 36 susunan. Gampang ya, masih gampang yang bagian sini. Berarti jawabannya C. Gitu. Mantap, bener, rata-rata benar semua. Oke, ada yang mau ditanyain? Kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut dulu ke yang soal yang mirip. Nih, soal nomor 2, boleh dicoba dulu. Banyak susunan 5 huruf berbeda dari P, Q, R, S, T, U, dan V dari kiri ke kanan dengan huruf pertama bukan huruf vokal. Dan huruf terakhir harus P, Q, atau V. Jadi kata beberapa ini ada yang angka, ada juga yang huruf ya. Nah, boleh deh dicoba. Banyak susunan 5 huruf berbeda. Berarti 5 ya. Kalau dia minta 4, berarti kalian buat kotaknya 4. Kalau dia minta 5, ya 5 buat kotaknya. 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus, tersedianya ini nih. P, Q, R, S, T, U, V gitu ya. Dari kiri ke kanan dengan huruf pertama bukan huruf vokal dan huruf terakhir harus P, Q, V. Berarti dia boleh P, boleh Q, boleh V. Berarti tersedia berapa di sini? Boleh dibantu di kolom chat deh. Berapa tersedianya? 3 ya? Ya, 3. Terpakai sekarang kita anggap yang terpakai di terakhir ini adalah P. Kita contoh P-nya. Berarti P nggak boleh digunakan lagi ya, karena dia bilang berbeda. Hmm. Terus apa lagi syaratnya? Syarat selanjutnya ada di kolom pertama. Huruf pertama bukan huruf vokal.
Ingat huruf vokal itu apa aja sih? A, I, U, E, O. Berarti yang di sini hanya huruf vokalnya hanya U. Berarti U-nya tidak usah dipakai. Artinya kita tinggal pakai P-nya nggak boleh lagi karena sudah. Berarti Q. Terus apa lagi? R, S, T. U-nya boleh nggak? Nggak boleh ya karena dia huruf vokal. Ya, dia nggak boleh huruf vokal yang pertama. Terus V. Berarti ada ya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kita anggap sekarang yang terpakai yang Q. Jadi terserah ya, kalau mau pakai yang V juga boleh aja. Jadi contohnya satu aja. Berarti yang tersedia sekarang adalah R, S, T, V. Jangan lupa, U itu juga belum dipakai. Berarti U juga harus kita list di sini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, jadi jangan lupa ada 5 ya. Karena U-nya kan belum kita pakai. Ini baru P ya di terakhir. Yang pertama Q yang baru terpakai. Jadi ada 5. Sekarang kita misalkan R-nya yang terpakai. Kita conteng deh. Jadi tersisa di sini S, T, V, U. Ada 4. Sekarang kita pakai S. Jadinya tinggal T, V, dan U. Ada berapa? Ada 3 yang tersedia. Jadi tinggal kalian kalikan aja. 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3. Berarti 5 kali 5, 25 ya. Terus 25 kali 4, 100 ya. 100 kali 9. Ini 9 kan? Nah, 3 kali 3, 9. Berarti 100 kali 9, 900. Berarti yang jawab yang benar itu adalah E. Nah, jadi bagi yang jawab C sama D harus lebih teliti lagi. Oke? Ya, banyak yang benar ya. Ya, kita lanjut ya. Berarti bisa ya kalau diubah seperti itu. Kalau misalnya 4 kot, dia minta susunannya 4 ya 4. Kalau dia minta susunannya 3 ya kalian buat kotaknya 3. Kayak gitu aja aturannya. Perhatikan, kerjakan dulu syaratnya. Itu ya. Perhatikan, harus kerjakan terlebih dahulu syaratnya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Oke, dia berkaitan dengan inverse. Jadi ada beberapa yang dapat inverse, ada yang enggak katanya ya. Ya, kita jaga-jaga ya. Kita nggak tahu kalian dapatnya paket yang mana gitu kan. Soal yang mana. Jadi fungsi G itu Gx sama dengan 5A kurang X. Untuk bilangan, oh ini bilangan A ya. Bilangan A, bilangan real A. Memiliki inverse G inverse. Berarti G itu G inverse ketika dibalik gitu ya. Yang memenuhi G inverse A kuadrat tambah 3 itu sama dengan 3. Berdasarkan informasi, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? P-nya itu si A, berarti yang Q-nya 5. Yang mana yang benar? Berarti harus cari dulu nilai A. Saya kasih waktu 2 menit, silahkan dikerjakan dulu. Oke, kita jawab. Karena udah banyak sekali. Satu suara ya? B ya? Kita cek ya. Apakah benar B? Di sini kalian harus ingat sifat dari inverse. Misalnya, FA itu sama dengan B. Berarti, kalau misalnya kita mau cari inverse-nya, dibalik aja. Dari yang A, kalau ada inverse-nya, berarti B dia. Oke, sebentar saya matikan ini dulu, annotation dulu ya. Oke, udah. Terus sama dengan A. Jadi dibalik aja nih. Ini dibalik gitu ya. Itu inverse-nya. Berarti kalau dia awalnya A gitu ya, sama dengan B. Ini satu kotak ya. Tuh. Artinya boleh dibalik jadi fungsi A itu sama dengan nilainya B. Kayak gitu. Jadi di sini biar nggak ribet, kita ubah aja yang paling ini ya, yang nih saya lingkari nih. G inverse ini. Berarti G inverse A kuadrat tambah 3 sama dengan 3. Artinya fungsi G ganti A kuadrat tambah 3-nya ganti 3 dibalik gitu ya. Inverse-nya hilang jadinya. A kuadrat tambah 3. Ini berarti persamaan satu lah. Terus apalagi dia bilang GX itu katanya. GX itu adalah 5A dikurang X. Ya enggak?
Ya udah, berarti tinggal kalian substitusikan aja nih. Ini G3 kan yang diketahui. Jadi tinggal fungsi G kita substitusikan 3. Berarti jadinya 5A dikurang 3. Ini persamaan kedua. Ini kan sama-sama G3 ya. Nah, udah langsung aja. Maka ya ini otomatis karena dia persamaan yang sama ya enggak? Fungsinya juga sama ya, fungsinya sama maka ya artinya pakai sama dengan gitu kan. Fungsi G kan. Ya udah, yang sebelah kiri kita misalkan persamaan pertama ya. Berarti A kuadrat tambah 3. Berarti 5A kurang 3. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya enggak? Kita lihat ada pangkatnya, pangkat 2. Berarti kita pindahin semuanya ke sebelah kiri. Artinya A kuadrat 5A berarti jadi negatif 5A. Berarti positif 3 ini ya. Berarti kalau negatif 3 kurang 3 jadinya, kalau ke kiri jadinya tambah 3. Sama dengan nggak ada lagi sisa di sebelah kanan maka 0. Berarti A kuadrat tambah 5A tambah 3 tambah 3, 6. Karena nggak muat ya. Berarti kita cari apa ya? Cari akar-akarnya. Jadi nih persamaan kuadrat harus diingat ya. Gimana caranya Kak? Berarti ini kan satu koefisiennya. Kita cari perkalian, kalau dikali angka-angkanya menghasilkan positif 6. Kalau ditambah menghasilkan yang tengah. Yang tengah apa? Oh ya, negatif ya. Bentar sebentar ini agak. Wah, berarti memperhatikan ya. Aduh, suka sekali nih saya. Ini agak ke bawah, nggak kelihatan. Sebentar ya. Kurang, berarti ini kurang. Jadinya negatif 5. Yuk, kira-kira angkanya berapa? Kalau dikali dia 6. Ya, benar. Kan 2 kali 3 itu 6 ya. Tapi dia kan kalau tambah, 2 tambah 3 apakah negatif 5? Enggak dong, berarti harus kita manipulasikan bagian negatifnya. Negatif kali negatif, positif, ya enggak? Berarti 2 kali 3 6. Ya, ini juga harus 2, min 2 tambah min 3, benar ya? Min 5. Berarti ini memenuhi. Karena memenuhi, artinya A-nya min 2 dan A min 3 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 2 atau A-nya adalah 3. Berarti A-nya 2 atau 3. Berarti 2 apa hubungannya dengan 5? Kurang dari, ya enggak? Ya, PQ. Kalau ketika 2 dengan 5, berarti kurang dari. Terus ketika yang bagian 3 dengan 5 sama juga ya, kurang dari. Maka jawabannya B. Oke, keren, keren, keren. Nah, bisa ya, bisa ya. Kita lanjut kali ya.